Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi ke talkshow spesial HUT Lampung Pos ke-46 dan saya radio ke-6. Masih dengan Bang Freddy Bang, artinya ke depan itu ada apa sosok-sosok inspiratif atau komunitas-komunitas yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan di tengah pandemi ini Bang gitu ya. Artinya ada nggak sih mau kita susun dalam perancangan pembangunan kita ke depan terkait dengan usaha-usaha yang skala kecil ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu Bang. Baik, jadi selain usaha tani yang besar yang tentunya dalam skala kecil kita prioritaskan juga yang tentunya untuk skala-skala rumah tangga. Tapi kalau kita lihat fungsinya lebih banyak di kabupaten kota dan tentunya kita selalu koordinasi untuk program-program yang lebih kecil lagi untuk tingkat rumah tangga kita inisiasi sehingga teman-teman kabupaten kota juga bisa mengembangkan. Tapi secara program tetap kita dukung dalam artian pertanian secara luas. Oke, Mas Juli, gimana nih tawaran-tawaran dari Anu? Apalagi Pemda juga artinya komitmen untuk membantu kita gitu. Gimana nih tawaran? Ya, terima kasih Bang Seran. Jadi Bapak Ibu, Budik Damber selama 4 tahun ini jadi sudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena memang program ini atau model ini itu bisa memanfaatkan lahan yang kecil, bahkan sangat kecil. Diameter ember kita yang kita pakai itu hanya 50 cm. Nanti bisa menghasilkan ikan lele 3-6 kilo. Kalau hanya berpikir satu ember sih mungkin kecil gitu ya. Namun ketika kita bayangkan ketika di perumahan ada ratusan rumah di sana, ada ribuan rumah di sana, semuanya menanam ikan dalam ember, itu menjadi satu kekuatan besar. Jadi kita tidak muluk-muluk untuk membuat program ini. Akhirnya juga diambil oleh pemerintah, TNI, Polri itu udah mengadopsi. Bahkan Menteri Kelautan Indonesia pun di rumahnya ada Budik Damber gitu ya. Itu sesuatu yang membanggakan bagi Lampung saya pikir. Dan kami juga Budik Damber Indonesia mulai dari model, tadinya model, sekarang sudah menjadi gerakan gitu ya. Semua orang udah sadar bahwa lahan yang sempit 1 meter teras rumah kita pun kita bisa memproduksi pangan dari teras rumah sendiri. Bisa menghasilkan ikan, ikannya bukan hanya lele saja Bang Basran. Bisa lele, patin, sepat, betok, gurami, gabus. Nah sekarang saya sedang mengembangkan di rumah saya, itu udah ikan hias yang potensi ekonominya bisa lebih tinggi. Tanamannya pun itu dari hanya kangkung saja, sekarang saya sudah bisa menanam apapun gitu ya. Di rumah saya sedang ada timun, di dalam ember tumbuhnya, saya sudah bisa menanam padi, walaupun dilecehkan kenapa menanam padi di ember gitu ya, tapi saya ingin tahu polanya. Itu yang saya klaim sebagai mina padi terkecil di dunia. Saya sudah bisa nanam tomat, cabai, kemangi, dan lain-lain. Apapun yang bisa kita makan dari 1 meter persegi bisa kita tanam di media ember. Jadi cita-citanya seperti itu, Bang Basran. Iya, betul. Artinya memang di Jepang itu pun tanam padi itu juga udah mulai dengan skala-skala kecil memanfaatkan lahan pekarangan gitu kan ya. Artinya ya kita berusaha membantu masyarakat untuk itu. Di samping memang perekonomian daerah ini kan memang ditunjang dengan usaha-usaha dengan yang skala besar gitu. Nah dalam hal ini memang usaha inspiratif seperti ini gitu ya. Artinya memang apakah memang bisa menjadi model juga di perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan misalnya tadi ada limbahnya pisang, kulit pisang gitu. Mungkin bisa diolah jadi pakannya gitu atau mungkin limbah tebu sekarang kan udah jadi pakan juga gitu. Ya, artinya memang apakah bagaimana perusahaan plat merah seperti PTPN bisa memberikan support gitu Bang untuk mereka ini gitu. Mungkin ada yang bisa diceritakan Bang. Mungkin kalau untuk budidayanya dalam ember tanaman
ataupun ikan seperti ikan pangan ya, lele, gabus dan lain. Di PTP ini ada kita limbah. Sebenarnya bukan limbah. Limbah itu konotasinya sudah Tidak bisa menjadi dipakai. beracun, tidak pakai. Tetapi alhamdulillah di perkebunan di pabrik PKS kita ini tidak ada limbah sebenarnya. Yang ada adalah POC, pupuk organik cair. Jadi di pon kita di belakang itu air-air itu bisa kita pakai sebagai pupuk. Demikian juga dengan solidnya dari hasil dekanter maupun dari di pon-ponnya itu bisa sebagai pupuk kita pakai. Tapi kita juga udah mulai diversifikasi artinya Pak ya. Artinya untuk pupuk gitu ya, untuk pupuk. Kemudian mungkin limbah tebu tadi kita juga mengembangkan mitra-mitra binaan peternak mungkin Pak. Untuk sementara ini kalau kita belum membina, tetapi kita memberikan yang namanya hijauan pucuk dari tebu ini kepada masyarakat sekitar. Jadi daun-daun tebu dari tebangan itu mereka cacah kemudian fermentasi dengan tetes itu sebagai pakan dari ternak masyarakat sekitar. Dan ini sudah berjalan udah selama 7 tahun belakangan ini. Gitu. Jadi memang mereka sendiri tidak kesulitan lagi untuk mencari pakan-pakan untuk ternaknya gitu Pak ya. Betul. Kita bantu gitu ya. Betul. Dan kemudian juga mereka mencari hijauan itu di areal perkebunan kita memang. Gitu. Nah, tampaknya memang yang lebih lebih terlihat sebaran kemitraan peternakan itu di GGF ya. Karena nanas itu salah satu sumber proteinnya sapi, apalagi memang GGF sendiri punya core bisnisnya juga tentang peternakan. Nah itu gimana Bang tentang nanas itu? Iya, jadi nanas itu setelah diproses di pabrik ada satu jenis limbah ya, kulit nanas. Itu yang kemudian kita manfaatkan di peternakan ya sebagai pakan. Jadi pakan ini tidak hanya sekedar di tempat kami gitu ya. Kami punya sapi perah dan juga sapi potong gitu ya. Tapi pakan dari kulit nanas ini juga sebetulnya kita berikan kepada binaan-binaan kami di petani di peternak lokal. Gitu. Jadi salah satu konsepnya kemitraan yang dilakukan itu adalah dengan mensuplai pakan dari perusahaan itu dari kulit nanas itu. Nah, sebetulnya tidak hanya kulit nanas gitu ya. Jadi kami juga punya produk-produk lain seperti misalnya buah pisang yang underspec gitu atau misalnya sisa dari koktail ya. Ada pepaya, ada buah-buah lain dari pabrik itu tidak termanfaatkan sebetulnya. Nah dari varian pakan itu Bang ya, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini tampaknya semakin menarik nih Bang. Iya. Oke. Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda berikut kita akan kembali ke talkshow kita, tetaplah bersama kami.